Jadi kalau orang mencoba dekat dengan Tuhan, ingin mendekat kepada Allah, dia banyak berzikir, tatmainnul qulub, maka dampak zikir itu akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa. Nah, bagaimana cara berzikir? Diberikan detailnya. Baca Quran itu zikir. Makanya Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15, Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau teman-teman sedang baca Al-Quran, itu ada ketenangan. Zikir di situ. Makanya silahkan kalau Anda tidak percaya, silahkan ketika Anda sedang gelisah, pekerjaankah di kantor, di rumah tangga ada masalah, alih-alih Anda kemudian adu argumentasi, atau hanya menuliskan persoalan di media sosial, bikin status yang tidak kunjung tuntas, kenapa kemudian tidak Anda alihkan dengan berwudu, membuka mushaf, baca Quran? Ini jaminan. Demi Allah saya katakan, ketika Anda praktekkan, kata Allah saya berikan ketenangan. Ambil wudu, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum tiba, hati cenderung tenang. Bahkan ada orang-orang yang jangankan baca, dia mendengar Al-Quran saja, itu ada kekuatan dalam jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan. Tawakalnya kuat. Dikata Allah kalau Anda nggak sempat baca misalnya, atau kesulitan membaca, buka murotal. Teman-teman di jalan sambil Anda ke pekerjaan, ya, Anda ingin tenang, alih-alih mendengar atau membaca yang tidak jelas, buka murotal. Dengarkan. Minimal itu akan membawa ketenangan pada jiwa, kata Quran. Ada bacaan Quran, ada sholat. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan salat sebagai zikir. Karena itu banyak dulu orang-orang yang ketika sedang gelisah, ada masalah, dia memilih untuk berwudu, ada yang datang ke masjid, ada yang sholat di rumahnya, minta solusi, minimal ketenangan tiba. Doa bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan kau berdoa sebagai zikir. Karena itu orang berdoa cenderung tenang. Nah, ini disatukan saat kita akan tidur. Silahkan Bapak Ibu cek. Bukankah saat akan tidur berdoa? Ya kan? Bukankah saat akan tidur diajarkan baca ayat-ayat? Ya, kalau yang mula-mula diajarkan 3 kul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah ayat kursi supaya tidak diganggu oleh setan saat tidur. Ya, ingat, kita tidur, setan datang dalam tidur. Ya, datang dalam tidur. Makanya kalau ada mimpi buruk, Nabi mengatakan dia diganggu oleh setan. Ya, untuk itu kita meminta pencegahan kepada Allah yang tak mengantuk. Ingat, setan tak tidur, Allah tak ngantuk. Maka kita meminta, bacakan ayat kursi. Ya, lempar dia dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhu sidatun wala naum. Ya, lempar dengan ayat kursi. Tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian. Ya, ya bacakan itu. Kemudian ada yang sholat kan? Sholat dulu sebelum tidur kan? Ya, Nabi mengajarkan witir atau 2 rakaat sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya tenang. Jadi gini, saya ingin ajarkan, mohon maaf, berbagi bukan mengajarkan. Saya ingin berbagi begini. Agama itu ketika memerintahkan kepada kita, bukan ingin memberi beban. Di cara berpikirnya ingin memberikan solusi. Di ketika Allah minta kita sholat, sebetulnya ingin memberikan ketenangan. Minta kita berdoa supaya kita nyaman. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma kita yang butuh. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, Anda bertanya kenapa sholat? Kata Allah lewat suara azan, hayya 'alal falah.
Yang aku berikan lewat sholat bukan beban, tapi kebahagiaan untukmu. Bukankah engkau selalu minta, ya Allah bahagiakan rumah tanggaku, ya Allah sukseskan pekerjaanku. Aku yang punya, datang kamu sujud, minta aku berikan. Karena itu di pertemuan terakhir kemarin kita memohon kepada Allah saat duduk di antara dua sujud, minta banyak permohonan. Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, minta rahmat, minta kesehatan, dan seterusnya. Karena